Lu semua lagi dengerin podcast Selalu Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang penting banget. Jadi sebetulnya tujuan dari bikin konten ini adalah biar generasi yang lebih muda. Lu tahu kalau udah ngomong generasi yang lebih muda tuh berarti tamu yang datang nggak dari generasi itu. Biar lu hidup nggak cuma ngejar passion doang dan lu mengerti masalah, mengatasi cara mengatasi masalah-masalah keuangan lo. Nih udah kedatangan tamu dari OJK, ada Bapak Tri Herdianto sama Bapak Himawan Edi Subiantoro. Tuh, gimana kabarnya nih Pak semua? Baik. Baik. Nggak sebelum kita senang juga di sini nih. Iya, baru saya mau tanya. Ini soalnya dari generasi baby boomers sampai ke generasi apa nih? Z atau milenial? X. Ya, saya sih sebetulnya masih ya X sama milenial awal lah. Yang kru-kru nih lebih muda lagi. Kayak Pak Himawan itu generasi Saya baby kolonial. boomer. Sebetulnya kan ironis banget ya, uang itu adalah sebuah hal yang impact-nya besar banget ke kita. Tapi orang paling nggak mau ngomongin gitu kan. Ya. Sayang gitu kan, jangan ngomongin duitnya pusing kalau gini-gini gitu. Iya. Padahal ada lembaga yang ngawasin. Nah sekarang LAPS itu secara definisi apa? Nah, LAPS itu adalah singkatan memang. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Oke. Jadi memang LAPS ini dia memiliki fungsi sebagai penyelesai sengketa di sektor jasa keuangan. Tadi kalau misalnya OJK sebagai regulator, itu meliputi dari hulu ke hilir. Nah, ini LAPS adalah seperti tempat pencuci piring, karena dia adalah proses terakhir. Jadi setelah pemilik modal dan penerima modal menerima bertransaksi, kemudian dari itu kemudian dia proses sampai terjadi sengketa. Nah, gampangannya gini. Tadi yang fungsi intermediari, lembaga keuangan kan ada di tengah nih. Ya. OJK ada di atas, dia mengawasi dan mengatur bagaimana dia harus melakukan bisnisnya secara benar, gitu kan. Orang yang punya duit banyak itu tidak boleh minta bunga yang tinggi, gitu kan. Diatur ini. Maksimumnya adalah sama dengan LPS. Kemudian orang yang punya kredit, orang yang butuh duit kan diberikan kredit dia. Ini juga bank nggak boleh semena-mena nih, nggak boleh memberikan bunga yang tinggi ke sini. Makanya sering dengar kan, kemarin-kemarin ini suku bunga kredit kok nggak turun-turun, kan gitu. Sementara suku bunga dana ini udah turun, udah rendah. Sekarang deposito berapa? 2,5, 3%. Udah jauh lebih rendah dibandingkan dengan zaman dulu. Pada waktu tahun 2000, zamannya krisis, kita sampai 16%, 60% suku bunga deposito. Sekarang nggak ada yang 5%, nggak ada. Sedikit sekali bank yang memberikan 5%. Itu pun bank-bank yang kecil. Tapi bank-bank besar, dia hanya memberikan 3,5%. Kenapa? Karena banyak orang percaya ke dia. Jadi ini lembaga kepercayaan. Nah, kemudian Karena kredibilitas ya, maksudnya kalau itu jadi kepercayaan, ya trust. Nah, kemudian kalau dia menyalurkan ke sini, dia jangan sampai menjolimi nasabah-nasabah ini sehingga dia terapkan bunga besar. Dia cari margin sebesar-besarnya. Sementara di sini dalam kondisi yang ekonomi lagi nggak bagus karena pandemi, ini kan harus dibantu, suku bunga harus turun juga. Nah, ini jadi OJK lah yang memiliki peran sentral di situ. Sengketa-sengketanya apa aja, Pak? Nah, kalau kembali ke sengketa, ini ada produk. Ini membeli produk di sini, ini juga mengambil produk di sini. Nah, produk-produk inilah yang kemungkinan ada masalah pemahaman terkait dengan masalah perjanjian yang keliru. Terus kemudian ada penjelasan dari penjual lembaga keuangan terhadap produk asuransi yang hanya memaparkan mengenai keuntungan, tapi tidak menjelaskan mengenai kerugiannya. Yang tadi Pak Tri bilang ada risiko. Risikonya yang harus di-disclose kepada nasabah ini. Nah, ketika nasabah tidak memahami benar, ini kemudian terjadi sengketa. Nah, tapi kita lihat di OJK kan sudah ada aturannya, mengeluarkan POJK, peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan produk semuanya itu. Nah, inilah yang kalau misalnya terjadi sengketa, baru para pihak harus menyelesaikan sendiri secara internal. Kalau tidak selesai, mereka tidak mufakat, baru lari ke lembaga alternatif dan sengketa sektor jasa keuangan. Gitu. Skalanya apa? Maksudnya Nasional. apa istilahnya duit receh utang bisa dibantu? Semua seluruh sengketa sektor jasa keuangan, LAPS punya hak untuk menyelesaikan. Namun
memang harus, karena ini adalah lembaga alternatif, jadi selain ini kan ada penyelesaian sengketa ada di pengadilan. Betul. Nah kalau itu makanya ini karena perdata ini adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan para pihak untuk membawa sengketanya itu untuk diselesaikan oleh LAPS. Itu berguna banget ya, itu pasti orang-orang nggak ada yang mau gitu. Ya jadi kan gini, selama ini ada dua jenis penyelesaian sengketa. Satu melalui litigasi adalah pengadilan. Satu lagi non litigasi. Ini sudah lama non litigasi ini. Sesuai dengan culture kita sebenarnya non litigasi, mediasi. Betul. Gitu itu jauh lebih lunak. Musyawarah sebelum pengadilan. Nah, musyawarah untuk mufakat kan gitu kan. Nah inilah ketika tidak terjadi musyawarah untuk mufakat ini, baru OJK mengatur harus ada lembaga keuangan ini membentuk satu LAPS, satu lembaga alternatif kita. Seandainya mereka tidak bisa ke pengadilan, bisa ke sini. Nah, yang kedua, bagi sengketa yang sampai dengan 500 juta untuk yang non asuransi kerugian itu pro bono, gratis. Oke. Kalau sengketa asuransi kerugian sampai 750 juta. Jadi mereka hanya ngadu ke OJK melalui sistem, kemudian diselesaikan secara internal. Kalau mereka tidak selesai, masuk ke kita sepanjang mereka sepakat. Nah, kita di sini akan menyediakan mediator. Mediatornya mereka nggak perlu bayar, LAPS yang akan bayar. LAPS dari mana operasionalnya? Dari lembaga keuangan, iuran dari lembaga keuangan. Jadi mereka bisa menggunakan fasilitas itu sebenarnya. LAPS ini berdiri dari kapan, Pak? Sebetulnya sudah lama ya, tapi memang dulu masih terpecah-pecah. Jadi berdasarkan industrinya. Kayak contohnya yang agak lama mungkin asuransi, PMAI. Pasar modal dulu. Oh, pasar modal 2002. Ya, berarti 2002 ya. Pasar modal BAPMI. Ya. Ya, itu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Terus kemudian PMAI 2006. itu 2006. Itu juga mengurusi Badan Arbitrase dan mediasi asuransi Indonesia. Itu kemudian diikuti dengan LAPSPI untuk perbankan, kemudian BMPVVI, terus untuk pembiayaan dan modal ventura, pegadaian, terus kemudian BMDP, untuk BAMPI, BMDP juga. Penjaminan, perusahaan penjaminan, kemudian BMDP untuk dana pensiun. Nah, ke-6 LAPS itu sejak tahun 2020 itu mulai gabung. Tepatnya 30 Oktober 2020. Itu sesuai dengan keputusan Kumham yang menyebutkan bahwa LAPS SJK resmi sebagai perkumpulan yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Semua sektor jasa keuangan. Saya pengen pengandaian kasus aja. Jadi misalnya saya bermain saham, lalu mengalami kerugian, terus saya nggak ikutan mau main lagi. Lalu LAPS ini masuknya di mana? Nah, gini, kerugian itu ada dua. Satu, kerugian yang memang terjadi karena instruksi dari nasabah. Itu kan kita nggak bisa atur harga saham di pasar kan. Itu kan tergantung fluktuasi di supply demand segala macam itu. Nah, kalau itu dilaksanakan atas perintah nasabah, ya nggak bisa klaim. Betul. Tapi kalau yang di perusahaan di perbankan misalnya, banyak sengketa yang dari kredit, misalnya pemahaman penafsiran terhadap pasal-pasal itu mereka juga sering tidak sama. Yang kedua, misalnya ada nasabah KPR, dia bayar terus, ternyata developernya nggak selesai, mandek nih, developernya pergi, dicari-cari udah nggak ada. Nah ini nasabah, saya mau minta rumah saya mana nih, sertifikat belum dipecah segala macam. Nah ini termasuk salah satu yang menjadi sengketa di sektor keuangan. Nah ini kalau jumlahnya sampai 500 juta sengketanya itu mereka tidak perlu bayar apa-apa. Mereka tinggal lapor, kemudian para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa jadi LAPS SJK ini, kita sediakan mediatornya. Kita yang bayar.
Ya kalau dalam komedi itu Pak ya, analoginya ngedeketin orang yang calon mertuanya recet nanyain bibit-bibit bobot lebih ribet daripada yang nggak banyak nanya. Mendingan deketin yang nggak banyak tanya kan. Betul. Makanya jadi oh ya udah ajuin aja ke sini orang dia nggak ngecek. Iya. Tapi juga ternyata dia ilegal gitu Iya. kan. Tapi itu kan nggak sustain, artinya Nggak dia sustain, betul. pertama kemudian merasa jadi di sistem Berat. keuangan itu menjadi gaduh, gitu kan? Kan pasti banyak kredit macet, dia juga nggak mau rugi kan? Iya. Jadi dia akan panggil debt collectornya untuk nyita ini, nyita itu, akhirnya rame. Nah ini justru OJK hadir di situ untuk menstabilkan sistem keuangan kita itu. Makanya jangan gampang di awal belum tentu gampang di akhir. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya seperti kita tuh harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya dia harus bisa berhitung bahwa misalnya kalau dia minjam sekian, bunganya sekian dan segala macam. Bisa nggak dia membayar itu? Itu satu. Tapi kalau dia memang sengaja, itu berarti ada etika tidak baik juga. Kalau bahasa Jawanya ngemplang. Jadi Banyak dia itu, pikirnya, wah ini pasti nggak dicek, wah nggak pasti saya nanti, karena dia kan dia pikir nggak bisa dari fintech itu mentelusuri orang itu, karena zaman ini udah canggih. Bisa lah pasti. Nah itu masalahnya. Sekarang udah bisa. Kan kejadian ini di Labs itu masuk ada satu keluarga itu punya 12 kartu kredit, gitu kan, hampir 1 miliar gitu outstandingnya. Outstandingnya 1 miliar satu per. Iya. Oke, 12 kartu kredit. 12 Gila, ya. gila. Terus Kemudian maju, masuk ke Labs ngajuin, saya pingin minta diberikan keringanan. Kita lihat, oke, kita periksa dulu dokumennya. Ternyata di beberapa dokumen itu ada hal yang kita tahu, kalau orang keuangan pasti tahu ini agak aneh gitu ya. Nah, ketika kita klarifikasi, oh ini adalah transaksi dia yang sebetulnya melanggar peraturan. Jadi ya kita tolak, ini nggak bisa, Bapak perbuatan melawan hukum ini, gitu kan. Jadi seakan-akan begini, setelah adanya Labs, orang yang tadi punya etikat Tidak baik. itu bisa mengajukan terus minta keringanan. Ya, Karena kita juga harus melindungi lembaga keuangan juga. iya. Ini supaya masyarakat juga paham bahwasanya tidak semua yang mereka merasa dirugikan dengan itu adalah karena kesalahan dari lembaga keuangan. Enggak, kita berdiri di tengah-tengah, netral, imparsial, tidak memihak. Kalau itu memang pengaduan yang dilakukan itu betul-betul memang memenuhi kriteria sengketa, kita akan fasilitasi. Nah ini mungkin perlu digarisbawahi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena konsumen tadi, bapak tua tadi, yang pensiunan tadi, nggak paham produk dan layanan yang ditawarkan kepada dia. Harusnya dia memahami bagaimana cara menghitung pinjaman dia, terus bagaimana dia cara membayar, berapa dia harus. Nah itu bagi pelaku usaha jasa keuangan seharusnya dia juga menjelaskan secara rinci. Bapak ini kalau misalnya itu harus dia dikasih. Nanti Bapak kalau misalnya Bapak mau, ini Bapak hanya nerima 300.000 loh ya. Nah kalau memang itu sudah dilakukan dan tentu itu boleh. Tapi kalau enggak, ya itu harusnya itu kan supaya tidak terjadi, karena kan orang nggak bisa memikir itu.